Bismillahirrahmanirrahim. Anhu qala. Ini masih dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Dari Jabir radhiyallahu taala qala, ia berkata, arada Banu Salimah, orang-orang Bani Salamah itu, saya baca di arada Bani Salamah ta'ayan taqilu. Dia qala yantaqilu qarbal masjidi. Jadi kata Jabir radhiyallahu anhu, dia bilang orang-orang Bani Salamah itu pengen pindah rumah. Ya, mereka pengen pindah rumah. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka nyampein kepada Rasul, wahai Rasul, kami dari kaum Bani Salamah pengen pindah rumah. Faqala lahum, maka Nabi berkata kepada mereka apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sabdakan kepada mereka, innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Telah sampai berita kepadaku, kata Nabi, bahwa kalian kaum Bani Salamah ingin pindah rumah yang dekat dengan masjid. Faqalu, maka mereka berkata, siapa yang berkata tadi? Banu Salamah. Naam ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad aradna dzalika, kami memang punya niat begitu wahai Nabi, pengen pindah rumah. Ini ceritanya lagi diskusi ngobrol Nabi dengan Bani Salamah gitu ya. Faqala, maka beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bani Salimah diyarukum tuktab atharukum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Bani Salamah, tetaplah kamu di rumah kamu, diyarukum. Kenapa tuktab atharukum? Karena bekas langkahmu berangkat dari rumah menuju masjid itu akan dicatat setiap langkahnya kebaikan. Jadi ada bekas, bukan cuma bekas di tanahnya, model sendalnya, ya, atau bekas di pasirnya. Mohon maaf, saya kira kucing. Masya Allah. Aduh ya Roh, nggak ada kan Bu ya? Biasa suka. Masya Allah, maafin. Anginnya kenceng tadi. Kita lanjut ya ibu-ibu ya. Dia rukum tuktab asarukum, jadi pahala kamu, bekas kamu ada dari langkah yang kamu lakukan setiap berangkat ke masjid. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan, inna bikulli khatwatin darajatan, sesungguhnya tiap langkah itu mengangkat 1 derajat. Ibu berangkat dari rumah nih menuju Husnul Khatimah masjid. Setiap 1 langkah ibu tadi ada 1 derajat. Berapa kilo dari rumah ke sini? Naik mobil. Ada yang naik motor ya. Gimana tuh Ustazah ngitungnya, putaran mobilnya atau bagaimana? Ya itu kan bahasa sarkasnya aja, ibaratnya langkah ya Bu ya. Cuman yang naik mobil, naik motor sama. Setiap helaian langkah, putaran roda yang ditujukan ke tempat ibadah, ke masjid, maka itu dihitung 1 derajat setiap langkahnya atau setiap putarannya. Ya sama aja dah. Ibu kan mau naik ke mobil juga ngelangkah dulu, betul nggak? Turun dari mobil ngelangkah juga, ya sama aja lah pokoknya. Setiap perjalanan yang diniatkan karena Allah untuk menuju ke masjid maka ada 1 derajat. Rawahul Bukhari aidan bima'nahu min riwayatin Anas radhiyallahu anhu. Saya pernah kisahkan ke ibu-ibu kisahnya Sya'ban. Ibu masih ingat ya? Ingat ya? Sya'ban yang rumahnya tuh dari jarak Masjid Nabawi ke rumahnya Sya'ban 3 jam. Bayangin ibu-ibu, 2 sampai 3 jam. Kalau kita mah 5 menit sampai, 15 menit sampai, paling yang jauh-jauh dari Meruyung setengah jam sampai. Ya Bu ya. Sya'ban dia jaraknya 3 jam menuju masjid, nggak naik mobil, belum ada motor, belum ada pesawat terbang, belum ada kapal laut, belum ada kereta, belum ada mobil listrik dan lain sebagainya. Yang ada cuman unta sama
keledai. Ya kala itu ya kuda rata-rata ya, orang zaman dulu itu kan kalau nggak naik unta naik kuda. Tapi Syaban nggak naik itu semua. Dia menumpukan kakinya untuk berjalan menuju masjid. Kita kadang-kadang ya Allah cuman berapa blok dari rumah ke masjid, ngeluhnya bukan main. Seolah-olah rumah kita yang paling jauh dari masjid. Muncul dia ya Bu ya. Dia pengen ikut ngaji juga ke masjid ya Bu. Ini kalau ada kalungnya berarti ada pemiliknya nih ya, biasanya. Masya Allah. Ibu-ibu udah hafal bener deh. Ustazah Sipa takut kucing katanya, udah langsung. Setiap ada kucing udah langsung lihat, muncul tuh kata ibu-ibu. Ya Allah. Ya saya lanjut ya ibu-ibu ya. Syaban jarak rumahnya berapa Bu? 3 jam tuh yang paling jauh. Tapi Syaban ke masjid dia datangnya paling duluan. Mau ngaji dia paling duluan, mau sholat dia paling duluan. Hatta itu sholat subuh yang setannya paling banyak menggoda. Kan bukan main Bu, sholat subuh itu godaannya pengennya narik selimut. Makanya kan dalam azan sholat subuh itu berbeda dengan azan-azan waktu yang lainnya. Ada tambahan, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, gitu ya. Jangan kebaik, an-naumu khairum minas sholawah. Hati-hati, jangan dibalik itu. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi kadang-kadang kuping kita nggak ngedenger tuh ucapannya itu. Ya, kita bilang udah deh dikit lagi. Yang pernah saya sampein, kita nyalain alarm. Banyak dari kita yang kupingnya cek orang Sunda nama hese, nggak ngedenger bunyi azan, suara azan. Padahal jarak azan itu deket banget ke rumahnya. Akhirnya dia cari opsi yang lain, pakai alarm. Alarmnya dinyalain 5 kali, jam 3, jam 4, jam 4.30, jam 4.45, jam 4.50, jam 5 pas. 5-5-nya bablas semua. Kenapa? Alarmnya bunyi, kita bangun dimatiin, tidur lagi. Itu penyakit kita, orang milenial zaman sekarang ya. Karena ternyata yang mampu membangunkan kita di kala sholat subuh bukan alarm, bukan juga dibangunkan oleh pasangan keluarga, tapi kemauan diri kita sendiri. Dulu saya dikasih satu amalan doa sama guru saya. Apa itu Ibu? Kalau ada yang ingat, saya lupa ya, sebentar ya. Ya, guru saya dulu pernah kasih satu amalan. Jadi kalau pengen kita bangun subuh, bangun tahajud, tiba-tiba kayak terbangun aja sendiri gitu, ya, nggak susah gitu bangunnya. Di samping satu harus punya niat, tekad yang kuat. Jadi mau alarm berapa puluh kali juga kita catat di HP. Mau satu rumah punya handphone, berapa puluh handphone ada di rumah, tetap kalau nggak ada kemauan nggak kebangun. Maka sebelum kita pembiasaan harus ada pemaksaan. Allahumma paksakan. Ini doa yang pertama. Jadi bukan itu doanya, tapi maksudnya doa pertamanya Allahumma paksakan. Kalau nggak dipaksakan nggak jadi-jadi, gitu ya. Jadi harus dipaksain dulu. Tahajud, enggak, itu mah bahasa Sunda itu Allahumma paksakan, maksudnya dipaksain dulu gitu ya. Maka yang kedua, ini guru saya dulu bilang baca ayat terakhir di surah Al-Kahfi. Ibu-ibu boleh buka Quran atau handphonenya ya, di ayat terakhir surah Al-Kahfi. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ibu-ibu apal nih pasti. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi
lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini ayat terakhir surah Al-Kahfi. Ya, ayat terakhir surah Al-Kahfi dari innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha abada la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu dibaca sebelum tidur. Sebelum tidur, bukan pas bangun tidur. Ya udah telat itu. Jadi setelah kita baca doa mau tidur, gimana Bu doanya? Allahumma barik lana bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Baru baca surah perlindungan muawwizatain. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Baru kita baca ayat ini, ya innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Gitu ya sampai akhir tadi. Itu dibaca karena kita minta, maksudnya kita baca aja surah ini, kita minta ya Allah dipermudah nanti bangunnya saat tahajud. Waktu di pesantren saya dikasih amalan ini sama guru saya. Ya, saya amalin tiap malam, masya Allah tiba-tiba kebangun aja kayak kesentak Bu. Walaupun dulu di pesantren itu boro-boro megang handphone, mana boleh anak santri bawa handphone. Ya, paling punya alarm dibawain sama orang tua, yang bis itu bunyi itu, terus gitu ya. Tapi kadang-kadang nggak nyalain alarm, tiba-tiba ya Allah, saya doa sebelum tidur ya Allah. Saya pengen bangun tahajud sepertiga malam, bangunin ya Allah. Kalau nggak jam 2, jam 3 ya Allah. Engkau yang langsung membangunkan saya dengan caramu ya Allah. Tiba-tiba kesentak. Saya lihat jam ya Allah 2:30. Buru-buru saya ambil wudhu, bangun tahajud, sholat hajat. Ya, itu satu kebangun sih bangun. Tapi nanti untuk kelanjutannya, kudu kita yang maksain tadi. Allahumma paksakan. Allah memaksakan gitu ya, dipaksain dulu. Karena sesuatu yang kalau dibiasakan kita akan merasa nyaman, dan kalau ketika kita tinggalkan seperti ada yang kurang dalam hidup kita. Ibu-ibu biasa pakai jilbab nutup aurat, tapi satu momen satu ketika ibu buka jilbabnya, ada yang kurang nggak? Ada ketidaknyamanan. Jadi kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat hati kita tenang. Itu yang dinamakan dengan kebaikan. Ya, kalau sesuatu itu menang, maka itu bukan kebaikan. Berarti ada yang salah dengan perbuatan yang kita lakukan. Contoh, ngomongin orang. Abis ngomongin orang kita kepikiran di rumah. Ya Allah tadi saya udah keburu nyampe. Ini salah nggak ya omongan saya ya? Si ibu ini jadi tahu ya aib dia. Aduh salah apa nggak? Kepikiran. Itu baik atau tidak? Buat tenang atau tidak? Tidak tenang nggak? Nggak tenang kan? Maka itu berarti bukan kebaikan. Jadi kebaikan adalah sesuatu yang membuat kita tenang. Sekalipun itu perkara yang pahit. Kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang baik benar sekalipun itu pahit. Nggak enak, tapi kalau itu kebenaran, pasti hati kita tenang. Ya Allah, alhamdulillah yang penting udah saya sampein. Udah saya nasehatin, walaupun pahit nasehatnya, tapi hati saya senang udah nyampein, nggak ada lagi ganjelan di sini ya Allah. Itu namanya kebaikan. Tapi kalau keburukan adalah yang membuat kita tidak tenang. Mahaka fi sadrika. Ada was-was, ketidakstabilan dalam hati kita, itu disebut dengan keburukan. Ya ibu-ibu ya. Jadi dibaca doanya ketika hendak tidur dan minta sama Allah pembiasaan. Bukan hanya bangun malam, sebagaimana dalam hadis ini.
Bani Salamah bilang, wahai Nabi, aduh Nabi, kami jauh bener nih. Kenapa? Jauh berangkat ke Masjid Nabawi. Ibu-ibu tahu kan Bani Salamah? Bani Salamah itu yang sekarang Masjid Qiblatain, itu daerah mereka. Jadi kalau ibu-ibu pernah umroh ya ataupun haji, itu ada city tour Madinah. Ada namanya Masjid Qiblatain. Masjid dua kiblat, yang satu ngadepnya ke Aqsa, yang satu ngadepnya ke Haram, Makkah Al-Mukarramah. Ini peristiwanya luar biasa tuh ya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhah. Ayatnya itu? Ada ayatnya tentang perubahan ya, perubahan kiblat. Saat itu Nabi datang ke kaum Bani Salamah yang ada beberapa dari mereka gugur dalam peperangan. Nabi sholat zuhur di Masjid Bani Salamah. Saat sholat zuhur di rokaat kedua, tahiyat awal, at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Turun ayat yang tadi, falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat itu turun melalui Jibril alaihissalam, nyampein ke Nabi yang lagi tahiyat awal. Kan habis tahiyat kita bangkit ya, kita takbir lagi Allahu Akbar menuju yang ketiga, rokaat ketiga. Begitu Nabi bangkit dari rokaat kedua ya, tahiyat awalnya menuju rokaat ketiga, Nabi langsung berubah 180 derajat. Karena diinfoin sama malaikat Jibril, ini ada ayat turun dari Allah bahwa kiblat berubah dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina mengarah kepada Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Itu yang disebut dengan Ka'bah ya. Maka di situ diarahkan Nabi, dan Nabi ketika bangkit ke rakaat ketiga beliau berpindah Allahu Akbar. Ibaratnya dari sini menuju ke sini Allahu Akbar. Itu peristiwanya saat di kaum Bani Salamah ya, Masjid Qiblatain. Nah, saat itu kaum Bani Salamah bilang, wahai Nabi, jauh bener rumah kita nih dari Masjid Nabawi. Enak banget wahai Nabi yang rumahnya depan Nabawi. Samping, kanan, kiri, belakang, depan, pokoknya dikelilingin sama Nabawi. Ibadah mereka lebih leluasa, berangkat ke masjid lebih dekat. Kalau kami wahai Nabi, tuh ibu lihat waktu city tour, jarak dari Qiblatain ke Nabawi kan lumayan. Apalagi orang zaman dulu jalan kaki, sedikit yang punya kendaraan kuda ataupun onta. Maka berita itu sampai kepada Nabi tuh, keluhan-keluhan. Maksudnya mereka tuh ngobrol, terus tolong dong sampein sama Nabi, boleh nggak ya kalau kita pindah rumah dekat Nabawi. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bani Salimah, wahai Bani Salamah, diyarukum tuktab asarukum. Udah, kalian nggak usah pindah, istiqomah aja di rumah yang lama. Kenapa? Diyarukum tuktab asarukum, karena setiap bekas langkah kakimu, sepatumu, sendalmu itu ada kebaikan di dalamnya. Ada bekas asar, ada bekas ya. Jadi asar yang luar biasa sekali ibu-ibu sekalian. Ya, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Apa kata Allah dalam surah Yasin ayat 12? Inna nahnu nuhil mauta, sungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Wa atharuhum, bukan cuma mencatat apa yang mereka kerjakan, tapi ada asarnya, ada kebaikannya. Jadi ibu, yang dicatat kebaikan bukan cuma langkah ibu hari ini ke masjid, tapi sisa langkahnya, bekas langkahnya, ya Allah ya Rahman. Wa atharahum, kata Allah. Ini Nabi bilang, diyarukum tuktab asarukum, bahkan tuh ceplakan. Apa bahasa kitanya? Ceplakan ya? Kalau ada sendal, dia lewat tanah ataupun pasir, nyeplak, jejak, apalagi tuh? Tiruan, ya. Jejaknya, tiruannya, bekasnya, asarnya. Kalau bahasa Arabnya asar, bekasnya, ceplakannya yang ketinggalan di pasir ataupun tanah itu juga dihitung kebaikan. Ibu ngeliat nggak bekas kaki ibu?
Enggak kelihatan. Mau ada bekasnya ataupun enggak, itu ada asar. Sisa sepatu yang pernah nempel ke tanah itu, maka itu jadi kebaikan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian, wahai kaum Bani Salamah, nggak usah pindah rumah. Kenapa? Harusnya kalian bersyukur, kata Nabi, karena setiap langkah jauh yang kalian lalui menuju Nabawi itu dihitung kebaikan dari sisa atau bekas asarnya.